Alhamdulillah. Ini sebelum kita teruskan, akun YouTube-nya apa? Nurul Islam Group ya. Mohon di subrek Pak, di subrek like and share Pak. Sebab memang target kita inginnya minimal kalau sampai bulan Syawal itu 1000 subbreaker. Ini masih rendah karena mungkin banyak nggak tahu tentang kegiatan Nurul Islam Group ini. Nanti insya Allah akan di-upload yang berkenaan dengan kegiatan DSA ini amanah dana sosial Nurul Islam. Sebab kita banyak nggak tahu Pak bagaimana perjuangan staf di sini DSNI ke pulau-pulau, buat ke pulau-pulau dan juga membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Banyak orang yang kita merasa nyaman di Batam ini Pak, tapi kalau di pulau-pulau Masya Allah sinyal banyak nggak ada Pak. Kalaupun ada dikirim hari Senin pagi, nanti Senin sore baru masuk SMS itu. Kita bersyukur hidup di Batam ini. Tantangan kita bukan dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan khusus bahas sekarang tentang puasa Ramadan ke depannya, dan kita akan nikmati sekarang waktunya 15 menit ke depan atau 20 tafsir At-Tabari, tafsir Qutubi dan tafsir Tabari selain tafsir Jalalain, dan kita ambil dari beberapa kitab yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin bab wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadlis siyami wa ma yata'allaqu bihi. Bab wajibnya puasa Ramadan dan menjelaskan keutamaan puasa pada bulan Ramadan dan yang ada hubungannya dengan puasa Ramadan. Saking pentingnya tentang puasa Ramadan, saum Ramadan, Allah cantumkan perintahnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ayat 184, ayat 185. Sebab hal yang penting biasanya dituangkan, dicantumkan, ditetapkan oleh dalam hal keseharian oleh pemerintah, oleh instansi jawatan, oleh organisasi. Apalagi ini saum sudah ditetapkan oleh Allah saking pentingnya, maka bahasanya nanti kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang yang beriman yang siap menerima tugas, siap menerima perintah, siap untuk menjauhi larangannya, sudah siap lahir siap batin. Karenanya orang yang berpuasa besok insya Allah harus disiapkan mental spiritualnya. Jangan sampai Ramadan kemarin sama dengan Ramadan sekarang. Pindah makan, pindah minum, nambah banyak tidur bahkan. Sebelum Ramadan berat badan 45, beres Ramadan 48, 49, bahkan 50. Kenapa? Sebab yang biasanya sarapan hanya nasi lemak saja, lontong sayur, ganti puasa Ramadan, sahur nggak bisa. 4 sehat 5 sempurna, bahkan harus kenyang, tambah kurmanya, tambah koloknya kan kalau udah buka. Jadi eloknya memang Ramadan ini menyehatkan fisik kita. Sumu tasyu, berpuasa supaya kamu sehat. Yang punya program diet dan memang yang punya kelebihan berat badan, sekarang waktunya untuk diet. Sebab harus jaga badan kita. Innali badanika alaika haqqan, sesungguhnya badan kamu itu punya hak. Inilah Ramadan, nanti kita bahas hakikatnya. Ramadan itu adalah ingin mendapatkan kebaikan untuk sendiri dan orang sekitarnya. Jadi dipanggil adalah orang yang beriman, yang siap menerima perintah untuk melaksanakan, siap untuk menerima larangan untuk dijauhi. Karena dipanggil adalah orang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kamu asyam, apa itu siam puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya telah diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Berapa lama puasa itu? Puasa Ramadan itu apakah nanti ditambah sampai 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 10 bulan? Ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Ma'dudat yang sudah ditentukan. Dalam 12 bulan hanya 1 bulan, itu pun seringnya 29 hari, tidak 30 hari.
Allah berikan rukhsah, keringanan. Famangkana, maka barang siapa minkum di antara kamu maridun, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, artinya sudah dalam perjalanan, masuklah waktu puasa. Maksudnya apa? Tidak boleh buka puasa. Misalkan saya mau ke Bandung lewat Jakarta, take off misalkan jam 8, take off pesawat jam 8, karena perjalanan dari Jakarta ke Subang itu perjalanan panjang, Pak. Bisa 3 jam atau 4 jam misalkan. Itu tergantung kondisi. Kalau macet lebih lama lagi. Nah, hari itu karena pesawat take off-nya jam 8 misalkan, saya nggak boleh buka puasa. Sebab bukan ala safarin, bukan dalam keadaan perjalanan, tapi puasa dulu, perjalanan baru dilakukan. Yang boleh berbuka itu adalah puasa dalam perjalanan. Perjalanan dimulai baru masuk puasa. Kecuali kalau meskipun misalkan take off-nya jam 7, jam 9, jam 10, karena misalkan dari Jakarta jauh, misalkan mau ke Solo, atau dari Surabaya ke ujung, misalkan ke Banyuwangi, perjalanan panjang, nggak enak badan, pusing, lemes, muntah, boleh buka. Alasannya kan apa? Sakit. Jadi rukhsah ringan berbuka itu bukan orang yang bepergian, kan di bepergian dilakukan setelah matahari terbit atau sudah masuk waktu puasa terbit fajar. Jadi perjalanan dilakukan sebelum terbit fajar, itu aja patokannya. Misalkan saya mau berangkat nih ke Jakarta, berenang Pak, ke Tanjung Priok, di Sekupang, Tanjung Priok, kan tuh biasanya berangkat jam 3-an kurang lebih ya. Nanti nyampe Merapat itu, kadang saya pernah lakukan beberapa tahun yang lalu sekeluarga itu maghrib, Pak, jam 3, harus jam 5 enggak, tapi jam sampai maghrib, karena kan kadang nunggu parkiran dulu kapal itu, belum lagi antrinya turun. Nah, kalau hari ini misalkan berangkatnya jam 2 hari Senin, besok sampai sore maghrib, hari Senin kita tak boleh buka puasa gitu. Nah, besoknya Selasa, karena sudah dalam perjalanan, boleh ikhtiar, boleh boleh kasih pilihan, usaha dikasih pilihan apa? Boleh puasa terus, boleh berbuka puasa. Tapi nanti diteruskan dalam ayat, wa antasumu khairul lakum, dan apabila kamu berpuasa meskipun dalam perjalanan seperti itu khairul lakum, bagus bagi kamu, sebab keutamaan puasa pada bulan Ramadan, kehebatan keagungannya tidak bisa diganti dengan bulan yang lain yang disebut dengan qadha. Seperti itu. Jadi kita ulangi lagi, pamangkana minkum marid, barang siapa dia dokter, ini bahaya, ini itu bahaya gitu. Kalau puasa tambah sakit, kalau cuma sakit gigi, sakit mata, kan gitu, telinganya sakit, tak bisa. Ini kalau berpuasa tambah sakit atau membahayakan. Misalkan orang yang kena penyakit TBC, kan harus minum obatnya teratur misalkan, atau minum obat tertentu teratur sehari 3 kali, tak boleh terlambat. Itu boleh. Kalau tambah puasa tambah parah, itu bahkan wajib buka puasa. Ada yang wajib buka puasa, Pak. Untuk siapa? Orang-orang yang sakit seperti tadi, wajib buka puasa. Orang ketika puasa keluar haid, itu wajib buka puasa. Orang yang nggak kuat, tiba-tiba kambuh lagi, nggak kuat lagi puasa. Misalkan ini tukang nih, lagi buat rumah, ngecor, asalnya kuat, karena tengah hari panas, kok pada kuning gitu, ada bintang gitu di mana-mana, itu kan berkunang-kunang. Itu wajib buka puasa. Kalau diteruskan bisa jatuh sakit, maka wajib buka puasa. Sebab itu udah kategori tidak kuat, bahkan kategori sakit. Nanti diqadha pada waktu yang lain. Termasuk supir yang perjalanan panjang. Itu perjalanan panjang. Dari Bandung itu, Pak, ke Malang itu lebih dari 14 jam itu. Apalagi kalau macetnya itu, Pak. Itu kalau supir nggak sanggup puasa, atau orang yang profesinya main bola, silakan latihan. Kalau nggak sanggup berpuasa, buka saja.
Sebab posisi orang latihan main bola karena profesinya sebagai pemain bola profesional sama dengan tukang bangunan, sama dengan supir, sama dengan tukang-tukang angkut di misalkan kuli-kuli porter-porter di pelabuhan ataupun pasar. Itu hebatnya Islam. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu hanya berkehendak memberikan kepada kamu itu yusron, kemudahan, wala yuridu bikumul usra, bukan kesulitan. Inilah indahnya Islam. Jadi famangkana minkum marin aw ala safarin, barang siapa antara kamu sakit atau dalam bepergian, faidatun, maka boleh berbuka, tapi dihitung berapa kali bukanya. Min ayyamin ukhur, nanti diqada pada bulan yang lain. Wa alal ladina, dan orang-orang yutikunahu fidyah, orang enggak sanggup berpuasa, maka fidyatun, kasih fidyah saja. Atau amu miskin, berikan makanan kepada orang-orang miskin. Jadi orang yang enggak sanggup puasa adalah orang sakit dalam bepergian. Kalau bepergian memang kalau bisa dikodok, kodok. Kalau sudah nggak sanggup lagi nanti kodok karena saking tuanya, berarti kategori orang yang nggak sanggup. Jadi orang yang hanya bayar fidyah itu adalah orang yang sakit, la yurja buruhu, tidak diharapkan kesembuhannya, terusan sakit. Kalau sakit puasa parah, kedua orang tua yang memang nggak sanggup puasa. Sedangkan bagi orang fidyah kelompok yang ketiga adalah orang yang wajib qada puasa plus fidyah. Siapakah mereka? Para wanita muslimah yang buka puasa mengkhawatirkan keselamatan bayi atau janin, padahal dia sanggup puasa. Sanggup puasa nih, sanggup puasa, tapi mengkhawatirkan, sedang menyusui. Kalau puasa air susunya nggak banyak, surut misalkan, kering, atau hamil jadinya terganggu, maka boleh bahkan wajib berbuka puasa untuk menyelamatkan bayi atau janinnya. Karena kondisinya sanggup berpuasa, maka plus fidyah. Berbeda kalau memang dasarnya nggak sanggup puasa, kan gitu, karena lemas menyusui, apalagi hamil, mabok biasanya minggu hari bulan pertama sebelum keempat mabok, jangankan makan, cium nasi saja mabok. Memang kadang aneh-aneh Pak Ibu yang ngidam itu. Ada yang lagi hamil itu nggak bisa nyium aroma bau nasi, bau masakan, muntah, padahal sebelum hamil itu doyan makan, wah enak makan. Yang lebih prihatinnya lagi adalah nggak bisa mencium bau aroma badan suaminya, dekat-dekat suaminya, apalagi pulang kerja muntah, ada itu. Tapi memang bagusnya yang ngidam itu, apalagi makan, itu kan sisi yang aneh-anehnya Pak ya. Yang bagusnya kalau ngidam biasanya suami itu mengikuti apa keinginan istri suami itu. Kalau suaminya pelit, manfaatkanlah sebaik-baiknya gitu. Tapi jangan yang keterlaluan Pak ya. Kita teruskan. Jadi itu wa antasumu, ta'amu miskin, orang yang tidak bisa tidak sanggup berpuasa karena memang sudah tua atau layu jabu sakit, tidak diharapkan kesembuhannya, boleh bayar fidyah. Tapi tadi banyak yang salah. Wanita hamil menyusui tiba-tiba datang ke saya, "Maaf Pak Ustadz, maaf Buya, saya bayar fidyah." Saya tanya, "Fidyah siapa?" "Istri saya hamil kemarin puasa." "Terus kenapa bayar fidyah? Bisa qada enggak sekarang tahun ini?" "Bisa, ya qada, enggak usah bayar fidyah kalau memang bukanya kan gitu, karena bukanya karena bayi atau janin. Kemarin sanggup nggak puasa? Nggak sanggup puasa, makan mabuk, ya udah kalau seperti itu nggak usah bayar fidyah, qada saja berapa hari harus diqada." Itu yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Famang tatawwa khairan fa huwa khairul lahu. Dan apabila memberi makanan satu mud itu 7 ons, setiap hari 1 mud gitu, dilebihkan, bukan cuman beras tapi dengan lauk pauknya. Susah ini kalau di beras saja, dimasak saja boleh plus lauk pauknya. Makanya famang tatawwa khairan, barang siapa yang berbuat amal baik melebihi yang tadi hanya beras saja. Jadi kalau beras kasih lauk pauknya, susah masaknya, repot. Misalnya kalau dia yang dikasihnya itu udah berupa nasi, berupa makanan, sebanyak kita makan. Kalau mau beras berapa diuangkan, boleh. Tapi itu beras bagusnya. Dan tidak boleh uang dari fidyah itu diberikan untuk pembangunan, tak boleh. Harus kepada orang-orang du'afa gitu. Tak boleh misalkan untuk bangun masjid, untuk beli Quran, tak boleh. Sebab ini untuk makanan lagi.
Pamang tatawwa khairan, maka barang siapa yang berbuat amal baik melebihi yang sudah ditetapkan oleh Allah dari 1 mud atau 7 ons ditambah dengan lauk pauknya atau berupa makanan, fahuwa khairullah, itu lebih bagus manfaat bagi dia. Dan berasnya pun beras yang memang kita konsumsi. Misalkan saya di rumah itu beras yang 1 kilonya itu 13.000, berarti 13.000. Kalau Bapak di rumah misalkan berasnya 14.000, 16.000 sekilo, itu berarti jangan sampai makanan sehari-hari berasnya 13.000, waktu pijat 10.000. Pelit untuk sendiri itu celaka, Pak. Pelit dasarnya merugikan sendiri. Karenanya sampai Allah berfirman, wa may yukashuha nafsi, dan barang siapa yang sudah menyelamatkan dirinya dari sifat pelit, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Wa antasumu, dan apabila kamu berpuasa ketika lagi dalam perjalanan, menyusui atau lagi hamil seperti itu, dan tidak membahayakan janin atau bayinya ketika puasa, khairul lakum, itu bagus bagi kamu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahuinya. Ini firman Allah. Ada pembahasan menarik dalam tafsir Qurtubi tentang pembahasan tentang ayat ini. Apa itu saum? Maka dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. As-saum pertama adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa seperti halnya Allah mewajibkan bagi muslimin muslimat, yaitu kisos. Terus ahli warisnya tak mengampuninya, maka wajib dikisos, kecuali memang ahli warisnya mengampuni dan bayar diat, bayar denda. Wal wasiati, sepertinya Allah mewajibkan wasiat pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat kutiba alaihimusyam wa alzamahum iyahu wa wajabahu alaihim wala khilafa fihim. Jadi kewajiban puasa sudah sepakat ahlus ulama, semua ulama, tentang wajibnya puasa Ramadan, kecuali yang sudah ditentukan siapa yang boleh berbuka puasa, bahkan haram untuk puasa, itu sudah ditetapkan. Ini tak ada alasan, maka puasa itu wajib, bukan pilihan. Sepertinya Allah mewajibkan sholat, sepertinya Allah mewajibkan zakat, sepertinya Allah mewajibkan haji. Jadi rukun Islam yang 5, kecuali syahadat itu, pada amalan yang 4, sholat, puasa, zakat, haji, itu sama kedudukannya. Sampai ke Imam Abu Bakar itu memerangi orang yang menolak zakat. Ketika Sayyidina Umar tak setuju ketika Imam Abu Bakar memerangi orang yang enggak mau zakat, demi Allah aku akan memerangi yang orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, itu kewajiban haji itu satu letting. Apabila sudah syarat wajibnya kena, maka harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu saum? As-saum menurut bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Yang kedua, watarkut tanakuli min halin ila halin, tidak berubah atau tidak berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya puasa indal lughati, menurut bahasa. Sebab seperti halnya termasuk menahan diri anil kalam, dari berkata-kata. Jadi al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri tidak makan tidak minum, watarkut kalam, dan tidak berkata-kata, itu termasuk kategori puasa menurut bahasa. Sebab Maryam pun yang diabadikan Allah dalam surat Maryam ayat 26, beliau nazar, inni nadartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku nazar untuk Ar-Rahman sauman, puasa, sukutan anil kalam, yaitu tidak akan berkata-kata. Wasum rukudurri wa huwa imsakuha anil hubub. Puasa menurut bahasa seperti hanya diamnya angin, tidak bertiup. Artinya udaranya panas gitu, Pak. Udaranya panas, sepertinya kuda tidak bergerak. Seperti halnya kita diam di sini di masjid, itu namanya saum. Gitu, Pak. Saum menurut bahasa batarkut tanakul min makanin ila kemakanin akhor. Tidak bergerak kita dari satu tempat ke tempat yang lain, itu menurut bahasa. Tetapi menurut istilah di sini adalah tarkul muftirat,
min tulil fajr ila ghurubi syamsi ma'an niyati, yaitu puasa menurut istilah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari, bisyara itu maksusatin dengan syarat-syarat tertentu. Nah, yang dimaksud puasa di sini yang la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, adalah harus sesuai yang disabdakan, yang dicontohkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama adalah puasa umum. Ini yang kita bahas. Saya tekankan nanti ada puasa khusus yang kedua. Ketiga, puasa khususil khusus, puasa istimewa. Puasa umum adalah hanya fakaful batni wal farji an qadai syahwati. Puasa umum itu, puasa awam itu hanya menahan perut tidak makan, menahan kemaluan tidak bersetubuh, titik. Sedangkan anggota badan nggak dijaga. Yang main game tetap sebelum sahur, nunggu sahur, karena kalau sahur jam 3 terlalu malam kan, akhirnya nggak tahajud, main game online. Kalau nggak game online, nonton TV, buka YouTube, ngabuburit nonton YouTube. Ya kalau yang ceramah, nama pengalaman, pengetahuan itu boleh Pak. Ini hiburan. Nanti sebelum sahur pun hiburan. Ngantuk, misalkan hari libur tidur dari sudah subuh, bahkan setelah sahur bangun-bangun nanti jam 10 karena sudah capek, bangun dulu, nonton lagi, sudah zuhur tidur lagi. Apa manfaat puasa seperti itu? Tak ada. Karenanya Rasul bersabda, kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal minju wal atsh. Banyak orang yang berpuasa yang didapat hanya haus dan lapar saja. Ini puasa umum. Gitu. Kalau nahan kuat-kuat puasa itu lebih kuat ayam, lebih kuat ular. Itu sampai puluhan hari mereka nggak makan, nggak minum. Yang kedua adalah pembahasan kita adalah somul khuwas atau puasa orang yang khusus yang Allah berikan keistimewaan. Apa itu? Wahwa kaful jawahari anil asam. Orang yang bisa menahan anggota badannya dari tidak berbuat dosa, tangan, kaki, mulut, hidung, lidah, bahkan hati pun dijaga. Tidak suuzon, tidak ada dendam, nahan makan. Ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari nggak makan, nggak minum, ditahan. Ketika menjelang buka atau pulang kantor ada kolak kolang-kaling dibeli, ada cincau dibeli, semua kolak dibeli. Itu makanan dibeli. Makanya sudah buka perutnya kembung, sakit. Tak boleh kayak gitu. Perut keras, kening jidat dengan perut sama kerasnya. Makanya begitu sudah makan tiduran. Azan Isya masuk lemas karena kekenyangan, tidur. Itu tak bagus kayak gitu. Jadi tujuan puasa la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang bertakwa. Nah, orang puasa yang kedua menjaga dari perbuatan dosa, bukan cuma dosa, subhat pun dihindari. Bukan cuma subhat yang menyebabkan terjerumusnya maksiat atau menghilangkan keutamaan puasa pun dihilangkan. Jadi tidak akan dapat kategori orang yang berpuasa khusus ini kecuali senantiasa menjaga 5 hal. Pertama, ghadul basar an kulli ma yuzamu syar'an, menahan mata, pandangan mati dari segala sesuatu yang berbau dosa. Termasuk nonton acara infotainment, acara nonton dangdutan, musik apa sajalah, bukan cuma dangdut. Coba dangdut pun musik apa? Isinya banyak yang bagus, misalnya irama misalnya gitu bagus. Apa saja lagu religi bisa jelek, bisa. Ini kayak sinetron yang azab-azab itu tuh di TV swasta menceritakan pendosa, digambarkanlah ketika ke night club, jogetnya laki perempuan terbuka aurat. Itu wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu mencampurkan antara yang baik dengan yang benar. Dakwah tapi dengan cara yang jelek. Ini banyak artis-artis sekarang di religi yang berkerudung-kerudung, tapi memang kerudungnya gak syar'i kan, memperlihatkan lekukan tubuh dengan nyanyi mendayu-dayu, padahal lagu rohani, lagu Islam. Bagus tak bagus? Jadi kita rubah. Mata itu tidak digunakan kecuali dari hal yang akan menyebabkan Allah sayang. Makanya sebulan ini sebetulnya cukup untuk melatih mata kita.
untuk berbuat ketaatan, sebab nanti akan dimintai pertanggungjawaban semua nikmat yang Allah berikan, termasuk mata. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Sumpah sesungguhnya kamu akan minta pertanggungjawaban oleh Allah anin na'im, semua nikmat yang Allah berikan. Ini mata. Yang kedua, menutup pertemuan ini, insyaallah kita sambung pertemuan selanjutnya. Selain anggota mata, wasani hifdzul lisan, menjaga lidah dari semua perbuatan maksiat. Seperti apa? Anil ghibati, menceritakan orang lain, wal kazibi, berbohong, wan namimati, mengadu domba, wal yaminil ghamus, sumpah palsu. Karena sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatu asya tubitus saum. Ada 5 hal yang menghapus pahala puasa. Kalau nggak melanggar fikih sah puasanya, tapi nggak berpahala, percuma. Apa? Al kazibu, berbohong, wal ghibatu, menceritakan orang lain, wan namimatu, suka adu domba, wal yaminul ghamus, dan bersumpah palsu, termasuk menjadi saksi palsu. Yang terakhir, wan nadhratu bisyahwat, melihat lawan jenis dengan syahwat. Ini 5 hal yang menghapuskan pahala puasa. Apabila tidak melanggar aturan fikih, tetap tak berpahala, apalagi melanggar aturan fikih. Pertama, berbohong, menceritakan orang lain, mengadu domba, bersumpah palsu atau menjadi saksi palsu. Yang keenam, melihat dengan syahwat, termasuk melihat aurat orang lain. Sekian, insya Allah kita teruskan puasa ini. Tentang puasa ini ditinjau dari segi akhlak dan juga akidah. Semoga Allah sampaikan puasa Allah sampai ke usia kita pada Ramadan tahun ini lebih bagus daripada Ramadan sebelumnya, dengan sehat walafiat dan penuh berkah. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi maradana warhamna waqti hajatina wangsurna lakum kafirin fasiqin wa zalimin warzuqna rizqan halalan mubarakan tawasi'an baringan ta'bid ibadah warzuqna fahman nabiyyin wa ibnu salih ahli malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira nggak online.